huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal awliya wa syuhada wa salihin wal umma alim li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'min wal muslimin di ruhi Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari wa ila ruhi Syekh Muhammad Afif Al-Banjari wa ila ruhi Syekhona Abah Guru Kiai Haji Mukni Abul wa ila ruhi Syekhona Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru sakumpul al-kirami syai'ulillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 13 kita lah. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqribna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Uj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin kita, yaitu membaca daripada kitab Asrarus Shalah. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa-dosa guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kuitan kita, dosa keluarga kita, dosa kerabat kita, istri kita, pasangan hidup kita diampuni Allah Ta'ala, dikabulkan berataan daripada hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan Allah jadikan kita alim, mengerti agama, ya, dan Allah jadikan kita alim, kita bertahan ahli ma'rifat. Allah jadikan kita bertahan istiqamah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis, dan Allah hindarkan kita bertahan daripada sifat malas dan kulir. Dan mudah-mudahan apabila ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada dangsana kita yang sakit, yang garing, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka, ya Allah. Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan mereka sehat walafiat. Dan dengan sehat walafiat itu mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Nabi kita bertaan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita mencintai Rasulullah. Kita sudah sampai pada halaman 13 ya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. A3. Dan adapun pakaian. Nah, maka kesempurnaannya ada 3 perkara. Yang pertamanya bahwa adalah asalnya daripada harta yang halal. Jadi kada boleh baju contanan, selawar contanan. Jadi di Quran itu dipadahkannya huzusin natakum, pakailah pakaian yang indah. Li inda kulli masajidakum, ketika mana kalian masuk ke dalam masjid-masjid kalian. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala, ya Allah, ketika hendak sembahyang, ketika masuk ke dalam masjid, pakai pakaian yang indah, ya kagon. Kita berturun ke fikih sedikit. Pakaian yang indah, pakaian yang paling disukai Nabi itu adalah pakaian putih.
Nah, jadi jan Nabi nang paling disukai Nabi warna itu putih dan juga hijau. Jadi dua warna, putih dan hijau. Rasulullah itu ketika sidin setiap hendak sembahyang Jumat hanya sidin pakai baju hijau. Nah, jadi ada baju khusus yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mana sidin hendak sembahyang Jumat, ya kalau itu adalah baju hijau. Tapi dalam praktek ibadah sembahyang na 5 waktu nang rawatib, Rasulullah senantiasa memakai baju putih. Nah, itulah kenapa kita memakai baju putih malam ini. Karena kita memakai warna nang paling disukai oleh Rasulullah. Ya kalau Rasulullah paling suka, paling senang, ya kah pakai baju putih. Pakaian nang indah tuh ada pakaian yang paling abdol, yaitu pertama pakai imamah nang bulat. Apalagi di hari Jumat gunanya. Nah, karena ada hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal imamah. Ya kalau sesungguhnya Allah beserta para malaikat mengucapkan salawat kepada orang-orang yang memakai imamah pada hari Jumat. Nah, ya kalau tuan mun kau beimamah besurban nang bulat di kepala tore imamah perwana. Kan sopan bang le. Wah hanya mengaji di kamarnya. Udah kayak ahli marifat tawan. Ya Allah soal bulu kulit darah daging orang tulang sumsum juga. Ya kan. Nah, tapi itu sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal imamah fi yaumil jum'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang memakai imamah surban itu maiko pada setiap hari Jumat. Salah. Jadi ada dapat salawat khusus daripada Allah dan para malaikat ketika mana kita memakai imamah pada hari Jumat. Makanya ulama-ulama nang alim tuh gunai beimamah. Dan imamah itu ada artinya. Salah. Bukan asal sembarang pakai. Biasanya dalam setiap imamah tuh ada kiwitnya Pak Irwan. Kiwit nang di belakang nih. Nah, apabila kiwitnya ke sebelah kiri, maka itu orang ahli fikih. Ya kah? Fikih. Apabila kiwitnya ke sebelah kanan, maka itu orang ahli tauhid. Ya, lihat kiwitnya tuan guru tuh. Oh, ke sebelah kiri ahli fikih. Oh, ke sebelah kanan ahli tauhid. Apabila kiwit itu tepat di belakang salah Nih, pas di belakang, maka itu ahli tasawuf. Tapi apabila kada kiwit bulat ahli ma'rifat. Sebagaimana imamah Abah Guru sekumpul sidin ya kala kada kiwit kala karena beliau waliullah. Jelas karena beliau waliullah pastilah beliau itu adalah merupakan ahli ma'rifat. Jadi kada sembarangan pakai imamah. Kalau mau ikat wara pendekar kalau itu lain ahli ma'rifat. Apa itu pendekar? Ya kala. Nah, jadi kalau kiwitnya ke sebelah kiri tadi apa? Ahli fikih. Kalau kiwitnya ke sebelah kanan ahli tauhid. Kalau fikihnya tetap ke belakang ahli tasawuf. Tapi kalau bulat tanpa ada kiwit lagi wah kan kalau udah pecah-pecahan lagi, ya kah? Maka itu adalah merupakan ahli ma'rifat karena nah itu salah nampak salah pada surban orang. Nah misal ya kalau pernahkah kita memikirkan sampai ke situ? Nah ini pakaian zahir wajib kita menutup aurat. Pakaian batin pang tauhid. Yalah, faman kana yarju liqa rabbi falyamal shaliha wala yusyrik bi ibadati ahadan. Ya kalau apabila orang-orang hendak berjumpa dengan Tuhannya, kita hendak ada berjumpa Allah Taala. Liqa rabbi, liqa itu berjumpa salah dengan Tuhannya di akhirat, memandang zat wajibul wujud yang laisa kamitsli syai'un. Apa aja Nabi? Fal ya'mal solehah. Pertama beramal soleh, berbuat baik. Ya kalau majelis amal soleh, sembahyang 5 waktu amal soleh. Yalah baca zikir, baca wirid yang kita amalkan amal soleh. Itu sudah diperintahkan oleh dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa rabbi.
Adapun orang-orang yang rindu hendak berjumpa dengan Tuhannya God, fal ya'mal solehah, beramal soleh. Wa may yusyrik bi ibadati ahad, dan jangan mensyirikatkan Allah Ta'ala dalam ibadahmu sekalipun. Oh, ini kalimatnya. Wa may yusyrik bi ibadati ahad. Jangan engkau mensyirikatkan Allah dalam ibadah. Di mana mensyirikatkannya? Dalam ibadah. Berarti banyak orang yang beribadah syirik. Ibadah loh gon. Karena nyembah patung, nyembah batu, nyembah kada ibadah. Kenapa? Ini menyembah Allah hanya hurufnya saja. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ya kalau betapa banyak orang yang menyembah Allah Ta'ala hanya hurufnya saja, alif lam lam ha. Man abdal asma dunal makna fahwal kafirun. Barang siapa yang hanya tapi kada tahu barangnya, kada tahu barangnya, maka orang itu kafir. Mengira ada objek berbentuk benda. Nah itu ya kalau kok itulah pakaian. Jadi pakaian apa saudara makrifat, pakaian batin itu kok ay. Nah memandang Nur Muhammad dalam setiap sesuatu ya kalau nah ya kah, makanya orang sembahyang itu disebut dengan Islam. Islam tuh alif sin lam alif mim. Alif itu anallah, artinya Islam tuh kan hurufnya berapa tuh? Alif sin lam alif mim ya kah. Kadang bawa aku gunakan duit lagi ya kada apa juga ada. Nah yang sadar. Coba dibayangkan aja. Alif sin lam alif mim. Ya Allah firman. Nah, alif itu anallah, aku adalah Allah. Ya kah? Atau ahad bisa juga. Sin itu Yasin. Yasin itu nama Rasulullah. Toha nama Rasulullah. Ya ayyuhal mudammil, ya ayyuhal mudassir itu nama Rasulullah. Dalam kitab Dalailul Khairat dipadahkannya Yasin, Toha, Hamim. Itu nama-nama Rasulullah. Ya kah? Siapa nang hendak ke alif? Nah, alif, sin, lam alif, mim. Siapa nang hendak ke alif ini harus melewati sin. Jalannya lam alif, tujuannya mim. Paham nagon? Nah, alif itu anallah, aku adalah Allah. Allah. Sin jalannya adalah melewati sin, melewati Nabi kita Muhammad. Lewatnya jalan sin. Jalannya lam alif la ilaha illallah. Mimnya Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam tuh alifnya Allah, sinnya ya kah Yasin, la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Itu dalam haki ya kalau nah paham lah gon ya kalau gan itu arti Islam hakikat. Islam syariat, sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadat, itu kan Islam hakikat. Alif anallah, sinnya Yasin, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Bila ikam hendak menuju alif harus lewat sin, jalannya lam alif, tujuannya mim. Wah itu guna pecah jadi situ. Itulah pakaian hati Nur Muhammad. Makanya ujar Imam Ghazali, man nazara syai'un, barang siapa melihat sesuatu malam yarallahu, tapi inya kada melihat Allah di balik sesuatu itu, fahuwa batil, maka itu salah. Itu Imam Ghazali loh dalam kitab Ihyaumuddin. Nah, jadi memandang. Jadi pakaian hal itu ya memandang. Jangan ada aku lagi, jangan ada Ervin lagi, jangan ada Faisal lagi, jangan ada Pak Irwan lagi, jangan ada Rehan lagi, jangan ada Eko lagi, jangan ada Gugun lagi, jangan ada Ujang lagi, jangan ada Udan lagi, jangan ada. Bayangkan 300 jemaahnya. Berapa? Jangan ada. Pandang hakikatnya Nur Muhammad. Itulah
Begitu kita sudah bisa karam Nur Muhammad, hanyalah jadi wali Allah. Karena guna nangaran wali Allah itu lah, nangaran wali Allah itu tuh gun, selalu ingat kepada Allah. Nah, wali Allah itu pertama harus zikir kepada Allah, harus ingat kepada Allah. Bila kada selalu ingat, pilih. Oke. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi apa maksudnya dengan berzikir kepada Allah hati tenang tuh? Zikir nang kayak apa? Ini kadang-kadang orang kada paham kok ya kalau kok. Nah, ini tergantung pemecahannya. Apabila aku memecah dari sisi fikih gunai, kenapa banyak orang berzikir kepada Allah hati kada tenang? Ya Allah, betul aja Bapak Irwan. Bayar berzikir la ilaha illallah, la tambah gundah, bukan malah tambah tenang. Betapa banyak orang kayak itu. Ya kalau salah. Nah, karena amunnya pembicaraan secara fikih ini kayaknya sembahyang jawabannya. Guru, ada orang bentang dan aku guru. Ulunnya rancak guru berzikir kepada Allah, ya kada tenang juga hati. Ditakoni sembahyang pang, belang kambingan ternyata. Nah, wajar zikir mutu kada tenang. Karena sembahyang aja kada beres. Karena hadis Nabi memadahkan awalu ma yuhasabu anil muslimin as-shalah. Ya kalau yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala pada tiap-tiap muslim itu adalah sembahyang. Bila sembahyang yang sempurna, ya Allah kubilat amaluhu, diterima bertaan ibadahnya. Bila sembahyangnya rusak, ruddat amaluhu kullu. Nah, mungkin karena sembahyangnya itu jawaban syariat. Tapi kalau jawaban makrifat kayak Pak, ala bizikrillah tatmainul qulub, dengan zikir kepada Allah hati tenang. Maksudnya adalah dengan memandang hakikatnya Allah dalam setiap gerak dan diam, hati akan tenang. Contoh, ada orang mari rimbat, kita pandang itu af'al Allah, ini paling rendah. Ya kan salah? Paling rendah. Kita pandang af'al Allah, ya kah? Paling rendah. Nah, tenanglah hati, tenang. Ada orang mari rimbat, mungkin kita tahijab dasar inya na mari rimbat dia sangka. Ya kalau ada orang sarek, mun kita mahjub terhijab hanya sebatas inya, kita mau dasar inya nang sarek, manggap tersinggung, kada terima, tampar bahan tambahan selesai. Tapi kalau kita memandang nang inya mari rimbat, kita pandang bahwa di balik mari rimbatnya itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Kada sarek. Naik pulang ke dalam, inya mari rimbat asma Allah. Naik pulang ke dalam, inya mari rimbat sifat Allah al-ghadab, ya kah? Sifat Allah al-mutakabbir di situ. Naik ke atas nang mari rimbat itu Nur Muhammad, nang mari rimbat itu saleh Nur Muhammad, nang diri rimbati Nur Muhammad juga. Apa kita sombong? Contoh, ada si X menghina misalkan Y, kada sagen lah. Nah, ada orang menghina aku, itu nah. Aku itu jeung, wah Arpin ini dihina orang. Amun aku memandang dasar si Inur pilot itu menghina aku, tersinggung aku. Tapi aku memandang itu nama hina aku tuh Nur Muhammad. Nang dihina ini Nur Muhammad, Erpin tuh kadida, nang ada Nur Muhammad. Karena kalau Nur Muhammad jaku ini kan yang beti aku, karena aku kadida. Paham lah kok? Hilang. Siapa Erpin tuh? Aku Nur Muhammad. Tapi nang menyambetku Nur Muhammad. Nur Muhammad menyambeti Nur Muhammad, bagagayaan Nur Muhammad, selesai. Tenang hati. Inya menyambet inya, az-zikru wal maskur wahidun, al-abid wal ma'bud wahidun. Nang ingat dengan nang diingat satu, nang zikir nang disebut dengan nang menyebut satu. Memandang orang menghina kita, pandang Nur Muhammad, suaranya Nur Muhammad, atau mau nyebetulin ke tauhid, suaranya sifat kalam Allah.
Ini Tuhan yang mau uji, jangan wani-wani melawan Tuhan. Tuhan yang menggayai aku nih, begayain Tuhan, jangan tapi hendak melawan gegayaan Tuhan. Nampaknya di Nur Muhammad, jadi Nur Muhammad nang disambet bang Nur Muhammad asa sama inya begayaan, tenang hati. Itu kok aja jalannya. Coba amun memandang inya, terhijab dengan inya. Ya kalau hanya inya namanya beti pasti tersinggung. Karena kita berpikir misalkan ada orang ngarannya sekarang ada sama nah. Wajah? Nah itu berbang lah. Si Ek lah ya kalau kita terhijab dasar si Ek namanya beti aku salah. Sarek kita tapi kita pandang hakikat X itu Nur Muhammad. Muntungnya nang bergerak hakikat kalam Allah. Nang disambat nih pang Nur Muhammad juga maka sesamanya begayaan paham ya lah. Salah. Maka nang menyambat dan nang disambat di dalam Nur Muhammad. Maka nang diingat hanyalah Nur Muhammad. Hilang sesambatannya, hilang hihinaannya. Nang ada hanyalah Nur Muhammad. Kada tenanglah hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lalu pulang ujar Nabi amang eko ay. Man zakaraka. Barang siapa nang mengingat pada Nur Muhammad fakat zakarani, maka hakikatnya sama dengan mengingat aku. Nah itu maksudnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati jadi aman kita tahijab la ilaha illallah astagfirullah ada kawan buktinya apa tuh pelem Bang Madit Masya Allah gue tempeleng tetap menampar menyambut Masya Allah tapi tetap menampar Masya Allah sini Allah Masya Allah beler mau orang ya kalau salah ya kalau itu sekira hati barang tanah ya kah nah, paham lah gon gitu gon nah jadi itulah maksud ala bizikrillah tatmainnul qulub dah ya kalau kedua nih yang kedua bahwa ia adalah suci daripada najis ya kah suci daripada najis jadi pakaiannya kada boleh ada najis. Najis lawan kotor itu beda. Suci lawan bersih itu beda. Karena setiap suci setiap bersih belum tentu suci, setiap suci belum tentu bersih. Contoh. Iya le guru, bersih belum tentu suci. Contoh, ketika kita karida banyu, ya kalau apa yang kita lakukan tayamum itu pakai apa? Ambil lah, ujian harus bersih, malah ambil debu untuk mensucikan diri. Itu bersih gak ada bersih, tapi suci. Jadi suci dan bersih itu beda. Paham mas? Suci ya suci, bersih ya bersih. Nah itu. Jadi suci daripada najis. Najis itu sesuatu yang kotor ya kalau lah. Tapi tidak semua sesuatu yang kotor itu najis. Tanah kan najis. Nabi itu masjid Nabi itu dari pasir. Makanya ada riwayat ada orang Baduy datang ke masjid Nabi bakami. Ayo coba. Ada orang Baduy pedalaman kok datang ke masjid Nabi bakami. Hendak dipukul oleh Sayyidina Umar kami di majelis dipukul oleh orang apalagi di masjid hendak ditimpuk dah wahai Rasulullah izinkan aku menimpuk inya ditahan oleh Nabi dan Nabi telahkan dulu inya mun ikam pukuli kan bercecer kemana-mana pukulnya ada jangan itu kemarin dah ngeo jangan cecer kemana-mana kena bekas kaminya tuh. Setelah orang Baduy itu selesai bakami perwan naik, lalu dipadahin Nabi ini tempat suci, jangan bakami di sini, sucikan kamimu, dibersihilah ya kalau. Nah pertanyaannya, kenapa orang Baduy itu forum bakami di masjid Nabi? Kenapa salah? Karena masjid Nabi itu pasir. Coba kan namun keramik kada forum gini. Siapa dalamannya manusia zaman ini? Mun lantai itu keramik kada forumnya bakami. Sampai dalam hutan, dalam black hole apapun manusia ya ini. Black hole.
amun masjid tuh berkarpet ya kadepurunnya bakame. Tapi di zaman Nabi ada kisah orang Baduy masuk ke masjid Nabi bakame karena masjid Nabi itu pasir dan kada bahatap. Nah, Haji Sirajuddin Abbas dalam buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika sedang mengisahkan masjid Nabi itu kada bahatap. Itulah ya kayak Masjidil Haram makanya kada bahatap. Tapi kada panas, heran juga penggunanya kan luar biasa. Nah, itulah. Nah, itu menunjukkan bahwa di zaman Nabi bepasir. Nah, bepasir tuh bersih kan ingat. Namun sujud dalam riwayat ketika Nabi sujud, bangun dari sujud ada pasir nih. Lengket di kepala sini. Bersih kan? Mun bersih dan kotor tuh kan pasir tuh siapa? Namanya bersih. Nah, jangan main bepasir. Tapi itu suci. Itu membuktikan bahwa suci dan bersih kada sama. Paham lah? Ini bersih ya, iya bersih suci lah ya kalau batas suci ya kalau batas suci itu bagi manusia aja ya kalau kada berlaku bagi ayam ya kalau ayam ya maksudnya cemprek ya ayam ada urusan ya ayam. Nah itu tapi kalau suci i'tikad kayak apa suci i'tikad tadi jangan sampai innamal musyrikun najas ya sesungguhnya akidah syirik itu bagian daripada najis. Kita kada akan bisa menggapai Allah. La yamassuhu illa mutahharun. Ya kalau tidak akan tersentuh kecuali orang-orang nang suci. Coba Allah itu Tuhan, kita ini makhluk. Ya kalau makhluk disebut muhaddas. Ya kalau gon. Muhaddas itu satu akar kata dengan hadas. Najis. Paham lah gon? Allah itu Tuhan, kita ini makhluk. Allah itu kadim, makhluk muhaddas. Nah sadar lah gon kan? Muhaddas itu satu akar kata dari hadas, artinya najis. Bila kita ini muhaddas, berhadas, mustahil orang yang berhadas bisa bertamu dengan zat yang kadim. Mustahil. La yamassuhu ilal mutahharun. Kada akan bisa menyentuh kecuali dengan suci. Maka sekira kita salah sampai kepada Allah, maka kita harus mensucikan diri kita. Apa salah? Mengkadimkan diri kita. Apa caranya? Ya kah? Kita tenggelamkan jasad ini alam mulki. Ya kah? Jasad ini alam mulki. Ya kalau kita tenggelamkan kepada alam hakikat Nur Muhammad, maka kali lagi kita memandang jasad kita pandang Nur Muhammad, ya kah? Nah itu. Nah makanya mun kita belajar tasawuf itu kan ada 4, ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Tafsir gitu juga. Tafsir mulkiyah, tafsir malakutiyah, tafsir jabarutiyah, tafsir lahutiyah. Nah, alam mulki itu ya jasad kita. Oke? Alam malakutiyah hati kita. Itu alam malakutiyah. Salah. Di dalam diri kita juga nih. Nah, alam jabarutiyah itu ruh kita. Alam lahutiyah itu sir kita. Fuad. Nur insan, hakikatnya Nur Muhammad. Jadi salah alam malakut, alam mulki, alam jabarut, alam lahut ada pada diri kita. Wah, itu gue naik. Ya kah? Jasad itu mulki. Ya kalau hati itu malakutiyah. Ruh itu jabarut. Sir di dalam ruh ada ngarannya salah. Namanya lahutiyah. Maka di dalam diri kita ini ada unsur bashar manusia, ada malaikat, ada ruh, ada fuad dalam diri kita juga. Nah itu ya kalau makanya saya mau mengisahkan kisah penciptaan manusia ini ramai lagi salah
mengisahkan cipta manusia lah. Nah, sedang aku bukakan dulu. Nah, salang pembukaan pulang lah. Jadi kalau kita kisah manusia, penciptaan manusia ini kan pemulaan mulai alam ahadiyah, ya kah? Nah, alam ahadiyah ini salah nur muhabbah zat wajibal wujud sendirian. Lalu ke alam wahdah, dari zat wajibal wujud nang bersendirian itu zahirlah nur Muhammad. Lalu alam wahidiyah, dari nur Muhammad nampak semesta alam. Nang pertama diciptakan apa? Ruh. Udah itu pemulaan. Ruh itu dibungkus dengan kiswah di alam wahidiyah. Oh, ya kah? Di alam wahidiyah. Maka ruh nang dibungkus dengan kiswah unsuriyah di alam ahadiyah itulah disebut dengan ruh al-qudsi. Kenapa dibungkus kiswah unsuriyah? Untuk melindungi nur Muhammad di dalamnya. Maka ruh itu disebut dengan ruh al-qudsi. Ya kah? Itu di alam wahidiyah. Turun ke alam arwah menjadi ruh sultani. Turun ke alam misal. Ya kalau turun lagi ke alam ajsam jadi ruh rohani, turun ke jasad menjadi ruh jismani. Nah, itulah tingkatan ruh. Jadi ruh al-qudsi, ya kalau ruh sultani, ruh rohani, ruh jismani. Ruh nang dalam jasad adalah ruh jismani. Nah, itulah kalau kita belajar dalam konteks ma'rifat. Nah, itu salah ya. Jadi dilevisi satu kiswah unsuriyah ngarannya. Itu guna ya. Hanyar jadi diri kita jasad. Nah, itulah ya kalau jadi la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuh kecuali orang yang suci, salah ya kalau sel. Nah, itu artinya kita harus mengkadimkan diri kita, karena kita ini akan kembali kepada Allah. Ada konsepnya innalillahi, kita itu berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita kembali. Itu maka makrifat kembali. Kalau orang ada makrifat dicabut. Nang turja'un itu kembali. Roh kita seorang bulik tanpa dicabut malaikat maut. Tapi kalau kita ada makrifat dicabut. Itu tenang, sakit. Nang kalau ketika mayat diusung, inya bakoriak yasma'u kulla syai'in, mendengar segala sesuatu. Segala sesuatu itu mendengar. Makanya apabila kita tuh mau usung mayat, itu ada dua teriakan mayat. Salah. Bila orang itu makrifat beramal soleh apa jermat? Qaddimu. Capati buat aku. Ya kah? Karena ini kada sabar lagi dan tahu pacang nasib nyaman. Ya kalau gon, surga nah, bidadari nah, tenang aja. Ya kalau salah, mau isal. Ya mereka. Nah, maka mayat ini dia akan berteriak qadimuni. Capati aku dikuburakan. Kada sabar lagi deh, mounting. Nah, ya kah? Itu bila orang beramal saleh. Tapi bila sebaliknya beramal salah, ya kalau macam-macam masalah bodrek campur jinet, ngomong itu gawian. Ya kalau tolak kemana-mana tuh ya kalau maka koryaknya lagi salah. Apa koryaknya? Ya wailana aina ma tazhabu. Celaka kemana boleh kamu bawa aku, di kemana? Yasma'u kulla syai'in, segala sesuatu mendengar, ilal insan, kecuali manusia dan jin. Ayam mendengar, kadang lupa pandir warewennya.
Yasmahu kulla syai'in, hadisnya mendengar segala sesuatu ilal insan. Lau insan seandainya manusia lafasaktu, pingsan manusia itu. Untung kita kada mendengar jadi kada singgung. Nah mudahnya kita termasuk yang qaddimuni. Duh, capati ya Allah buat kami kada sabar lagi. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal sholiha. Kami termasuk orang-orang yang rindu berjumpa dengan Engkau ya Allah. Falyamal sholiha, kami beramal saleh. Wala tusyrik min ibadati ahada. Kami kada menserikatkan Engkau ya Allah dalam ibadah kami satu jua pun. Salah. Kadimo nih nang saikung mang. Majelis. Majelis. Anak jadi boleh kutub kalau aja. Maka senang mau kutub mana aja. Arah ke selatan gajah mulu lo tak pulang. Itu kena ya wailana. Ya kalau bapak aja maulid bid'ah ya wailana. Aina mata sahabu celaka kamana bun bawa kami kemana? Ujar tokang tanduk keranda ada urusan. Ada urusan. La ilaha illallah la ilaha. Ika biar memang berkorea tatap kubur orang ya kalah. Hati-hati kita. Jasadnya itu Ruhnya yang berteriak. Ruhnya yang berteriak. Oh, jasadnya berkorea sana. Guru jangan mana? Suruh orang baca talqin, bakurinya niatnya hidup pulang aja kok. Jadi hantu. Ya kalau salah. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang qaddimuni. Cepatkan segerakan kami. Jauhkan kita daripada berteriak, ya wailaina aina matashabu. Celaka kami. Kamana buruh membawa kami. Ini urusan ya tatap patah kami ini dari kisah. Ya kalau kadang dan kita istiqamah berataan. Ini pangkuncinya sana kai. Nih majelis nang ini biar nang kayak ini ha. Jangan dianggap remeh salah. Rohnya tuh dia kan acak maut dulu lah. Di jasadnya itu. Inya merasa rohnya. Jadi gini, orang tuh bila mati, roh tuh bila keluar, roh itu 40 hari masih di sekitar kita. Makanya orang mati itu, ya kah, rohnya itu kada jauh pada inya. Bahkan ketika inya mati, inya kada sadar pada inya mati. Kada sadar, cumanya merasa sakit, kenapa sakit? Itu dicabut pintar ya kalau nong sakit seperti di racah-racah dengan pedang 300 kali itu dicabut. Nah selama 40 hari itu ini di sekitar kita meminta doa kepada kita salah. Ya kah? Meminta sekiranya kita menghadiahi sidin. Masya Allah, apalagi kita hadir di majelis. Walaupun kita kadang berniat menghadiahkan ke roh itu, tapi karena bulu kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, unsurnya pasti akan sampai. Itu roh di sekitar kita 40 hari. Dan kita termasuk qaddimuni ya Allah. Jauhkan kami daripada berteriak, ya wailana aina matashabu. Celaka kami. Hendak kau bawa kamana. Jurang kami bawa ke kubur, jurang. Behimat laki mati salah. Bini amuk kada aku dikuburakan. Ya kalau laki kan mati, bini kada mau dikuburakan ya salah. Game deh. Nah, itu pakaian kita tahu tauhid dalam tasawuf sudah paham adalah memandang satu syuhudul kasrah fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasrah sudah kita jelaskan dalam ma'rifat. Yang ketiga adalah muwafaqah. Muwafaqah ini bersesuaian bagi sunnah Nabi SAW. Dan jangan ada memakainya itu atas jalan kemegahan dan takabur. Kada boleh nang bahleh ai ke masjid baju begirap-girap apa maksudnya kalau gon. Begirap-girap. Aja berapa beritaan? Akik ya kalau batu akik, batu jamrut, batu kerikil, ini macam-macam.
sunnah Nabi ya Allah. Nah, baju gamis bagus, beimamah, besurban. Ya kah, besurban itu nama menutup bahu, ya kalah. Nah, besurban itu anak diselempangkan kayak ini boleh. Hendak kayak ini gini boleh, ya kalah sah. Atau nang di, nah, karena bapak juga, ya kalau boleh hanya bertaan besurban, no. Ya kah, atau beselongkoy, kamu tau nggak sah beselongkoy saya. Nah kayak orang mau khotbah Jumat tuh, nah itu beselongkoy ngarannya. Nah, yang dapat hadis Nabi rakaataini sholatun bi imamah, 2 rakaat sembahyang besurban khairum min sab'in rakaatin bi ghairi imamah, itu lebih baik daripada 70 rakaat orang kada be imamah. Salah ya. Nah cuman kita nih tanggal malah kan ini kayak ya sesopan ada juga ya kalah marah kalau dapat padilah minta padilah nang lain barang dapat ya kalah gon. Nah dalam hadis Nabi itu 2 rakaat orang sembahyang pakai surban itu lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat bighairi imamah. Nang orang sembahyang itu kada besurban. Jadi lebih banyak besurban salah ya. Ya kah? Apalagi beselongkoy. Jadi 2 nih bebolang ya kalah. Nah, bebolang itu dalam hadis Nabi mahkota malaikat. Jadi malaikat itu bermahkota bebolang ya. Di akhirat tuh kena malaikat Jibril bebolang, malaikat mukarabin tuh Jibril, Mikail, Israfil, Israel, 4 malaikat mukarabin. Ya kah? Tarekat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat Jibril, malaikat Jibril itu kan yang membawa Nabi Isra Mi'raj. Tarekat Mikail. Ya kah? Kita tuh nah hendak dapat rezeki, usaha kalah tarekat tuh ngarannya. Nah, Israfil hakikat, Israel ma'rifat, karena ma'rifat itu mutu anta qabla mautakum. Itu hakikatnya salah ya. Ya kah? Israel itu ma'rifat. Jadi matinya orang Israel bagi orang ma'rifat. Inya kada perlu bantuan malaikat Israel yang dalam bentuk malaikat. Inya mati cukup turjaun. Ya kah? Orang syariat Jibril, hakikat Mikail. Syariat Jibril, tarekat Mikail, hakikat Israfil, ma'rifat Israel. Bila orang kada ma'rifat, ya kah? Man ra'a syai'an ma ra'allahu faqad batilu. Melihat sesuatu kada melihat Allah di balik sesuatu ini batil. Bila mati ya bercabut. Seapa kerasnya cabutan malaikat tergantung kecintaan kita kepada dunia. Semakin cinta kepada semakin berikit. Ya kah? Bercabut bangsa lain. Bercabut tuh adalah negara sakit. Itu dia orang bercabut angin itu entah bujur atau kadang-kadang ngomong bercabut dia orang. Betul aja. Ya kalau bercabut tuh adalah negara sakit. Kadang bertaan sakit. Nah, bisa. Ya Allah. Itulah. Jadi itulah bahwa kita itu mengikuti sunnah Nabi berpakaian yang bagus. Ya kalau berbolang, beimamah, memakai baju putih. Nah, 2 rakaat pulang sembahyang begamis lebih utama daripada 70 rakaat kada begamis. Nah, salah. Jadi yang paling abdul tuh begamis. Jangan dong, begamis terus memburut nih. Jangan, itu orang mau padilat. Nah, wah, dia begamis terus memburut nih. Udah memburut. Orang ambil padilat. Ya kah? Nah, jadi 2 rakaat orang bebulang sembahyang atau besalongkoy tadi ya kalau anak orang khutbah Jumat tuh besalongkoy itu lebih baik daripada 70 rakaat orang sembahyang kada bebulang kada besalongkoy. 2 rakaat orang begamis lebih baik daripada 70 rakaat orang yang kada begamis. Tapi kada purun guru ayah ada sunah nang lain sekedar diketahui aja itu ya kalau ngalih juga salah kita tak bisa besalawar sembahyang timbul begamis. Wat jakawan. Masa tahun mengaji di situ nama ma'rifat kawan. Iya dong aku mau syahadat.
Aku musyahadah aja ya kalau itu andalan. Kemudian A4. Adapun memelihara waktu maka kesempurnaan dalam 3 perkara. Pertamanya adalah pandangan itu kepada matahari, bulan dan bintang supaya bersungguh-sungguh engkau dengannya, dengan matahari, bulan dan bintang tadi mengetahui hadir waktu. Menurut ini ya berarti jam dah. Ya kalau bintang, matahari, bulan. Nah, jadi tahu di waktu. Ya kalau jadi punya teorinya tuh kayak itu. Bila misalkan matahari itu tepat di atas kepala kita, bayangan tuh kita injak, itu ngarannya waktu zawal salah. Toh ada boleh sembahyang di waktu itu. Gelincirkan sedikit ke barat, ada bayangan sedikit, hanyar masuk zuhur. Nah, kena pulang sampai bayangan kita sama lawan awak kita panjangnya. Nah, ya kah? Itu habis waktu zuhur. Tak panjang bayangan sedikit pada awak masuk asar. Matahari tenggelam waktu maghrib. Sapak merah hilang, bisa terbit fajar di timur, subuh. Ya kalau salah. Nah, itu waktu itu. Mun wahini ya kada lihat jam lah ya lah. Lihat jam lah ya kalau waktu ya kah. Nah, waktu toko juga dilipat ya kalau Nah, yang keduanya bahwa pendengaranmu itu kepada ajan. Bang tuh ajan. Kalau orang bang dia orang ya lah. Bang tuh maksudnya ajan. Ini cakanya orang Jakarta dengarkan abang cilok ya kalau lain juga ya kalau bang azan. Ketiganya bahwa hatimu memikirkan dan memeliharakan bagi waktu. Nah, itulah daripada 3 kesempurnaan daripada waktu ya kalau memelihara waktu. Makanya kita sudah memelihara waktu lah dalam perkataan para ulama tuh man hafaza waqat. Barang siapa yang menjaga waktunya, kita jaga waktu tiap hari, salimna minal afat, maka Allah selamatkan kita daripada perbuatan sia-sia. Jadi man hafaza waqat, barang siapa yang menjaga waktunya, salimna minal afat. Jadi Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam bentuk perbuatan yang sia. Ini termasuk kita jaga waktu daripada kadang karuan. Nah, ya kalau salah. Nah, itulah salah. Apalagi kita masya Allah lah. Apalagi kita dalam kesempatan ini ya kalau baiat, ya kalau luar biasa baiat nih. Nah kadang-kadang aku masuk ke sini lah. Sampai situ dulu aku masuk ke sini. Nah, sekarang baiat apa kan aku janji tadi ya kalau bahwa menjelaskan tentang baiat supaya kita kan paham gitu. Nah, ada orang yang berlebihan di dalam memaknai baiat. Mungkin di screenshot kena lah hingga dikatakan bila kamu baiat tuh kena kamu akan macam-macam aja nih. Ngarang hiperbola nih pandangan orang. Baiat itu secara bahasa artinya janji. Kita berjanji lawan guru atau sana. Ya kalau mun secara istilah kita baakat lawan din buhupian kami angkat jadi guru kami. Zahiran wal batinan. Ya jago tadi selamanya kita kayak aja kalau gon. Mana aja orang majelis. Datang ke majelis, duduk di majelis kayak itu kada salah, adalah berkahnya guru, ada berkahnya. Cuman pertalian secara rohani ini kadang-kadang dan kayak orang majelis biasa kayak itu lah. Orang majelis yang ada BA tuh datang guru dengar ceramah, tontong, ya makasih berkahnya, boleh lagi. Dari gurunya kau aku udah habis maghrib tadi, habis maghrib isya tadi ceramah. Paham lah salah. Kita nang selama ini nampak pengajian di kamu ngomong tuh kan kayak itu aja. Habis maghrib aja, guru bacaan di masjid ya kalah. Nah, bacaan. Dengarkan duduk di masjid itu mendengarkan pembacaan. Tuntung bacaan, boleh gurunya wassalamualaikum lagi. Aja guru masing-masing ya lah kan sekubur. Udah mau padahkan rumusnya dah. Bisa kau merumus lagi aja. Paham lah maksud saya.
Enggak keluar juga. Lah ya udah. Nah, tapi kalau baiat itu dalam konsep ilmu tasawuf itu bukan sekedar hal biasa. Itu adalah upaya untuk menghubungkan amang ekwai ruh antara guru dan murid, sehingga hubungan antara guru dan murid itu kada hanya sekedar kayak itu aja, tapi ada pertalian ikatan batin antara guru dan murid. Itu paham lah kan? Paham lah kalau gue. Nah itu guna. Jadi itu maksudnya kan beda tuh lawan kita. Kita ini pengajian majelis sekeluarga dan naik di ikhwan dah. Ya kalau beda loh, kita kada mencalah. Ini kada bukan bermaksud merendahkan. Karena nih netizen ini kan bisa lain-lain ini. Kita berpandang semeter buahnya menghabarakan dua pal kan abut juga salah ya. Bukan berarti kita merendahkan pengajian di lain-lain tuh kada. Ya kalau salah. Cuman begitulah. Di lain-lain salah. Faisal dengar ceramah Ustadz nama datang. Wah, ceramah sih. Besering-sering boleh. Apa ya tahu aja sih Den. Ya alhamdulillah berkah aja sih. Berkah dapat pahala untuk majelis saya. Bulik masing-masing. Paham lah. Masing-masing datang pesa bertamu Ustadz, ulun murid pian bahari. Bila aja Ustadz murid kok. Bahari waktu pian datang di pendopo tahun 2015 bahari. Ulun ada di ujung di perak jual pentol tuh duduk. Dengan pian ceramah. Iya kah aja. Kayak itu ya kalau salah. Karena ada hubungan apa-apa. Nah, nih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sini menyebut dalam kitab Sirrul Asrar. Kita belum baca Sirrul Asrar lah, tapi ini mukaddimah Sirrul Asrar. Sini mengatakan, la tahsulu illa bi taubatin nasuha wa la talqin ahlihi wa suluki tariqi. Ini dari sini. Tidaklah orang itu suluk. Maksud itu suluk itu salik. Tidaklah orang itu disebut suluk menuju kepada Tuhan dan sampai kepada Tuhan illa bi taubatin, kecuali taubat. Sudahlah istighfar pertama tadi. Nah, la taksulu illa bi taubatin. Tidaklah seseorang itu disebut salik menuju kepada Allah illa bi taubatin. Pertama istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Illa bitaubatin, pertama taubat. Alhamdulillah. Kita sebertan sudah taubat. Wa talqin li ahlihi, dan ditalkin orang nang ahli. Talkin orang nang ahli. Talkin, dibimbing, talkin. Termasuk tadi talkin awal Muhammad disebut ruhani, roh pada diriku. Akhir Muhammad disebut insani, jasad pada diriku. Zahir Muhammad disebut jasmani, jasad pada diriku. Batin Muhammad disebut roh pada diriku. Innani mu'ilahuna. Itu talkin di ahlihi. Wasuluki tariqi, dan riyadah, suluk di dalam jalanku. Itu dalam kitab Sirrul Asrar. Maka 3 komponen baiat. Pertama taubat. Sudah taubat. Sudah. Itu komponen pertama. Kedua talqin bi ahlihi, baiat. Innama yubai'unallaha yubai'inukum. Siapa yang berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah dan pewarisnya al ulamatul anbiya, maka hakikatnya kita berbaiat kepada Allah. Itu cepet mana? Baiat itu tadi bakat hubungan guru dan jadi jangan dipahami apa aja. Ya Allah gon, apa aja baiat bahaya aja, apanya bahaya. Berakad kita bang, sebagaimana kita jual beli nukar rambutan, nukarlah rambutan. Berapa saya ikat 10.000. Jual aja rambutan saya ikat 10.000, begitulah. Nah, jadi la tahsulu illa bitaubatin nasuha. Pertama, tidaklah orang itu suluk kecuali pertama taubat nasuha. Astaghfirullahaladzim. Wa talqin li ahlihi, dan ditalkin oleh orang ahlinya. Wa suluki tariqi, dan masuk ya kalau menjalani tarikat-tarikatnya. Ada tarikat samaniyah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allahu, tarikat samaniyah. Itu zikir asmanya
Zikir batinnya bang, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu zikir nafas, zikir ruhnya ya kalau. Zikir rahasianya bangsal, memandang setiap sesuatu hakikatnya Nur Muhammad. Nah, sehingga fa inna halatamal abasar walakin ta'mal qulubu fis sudur. Sehingga kita melihat hakikat Nur Muhammad itu bukan dengan mata zahir lagi, tapi dengan mata hati yang tersimpan di dalam sudur, yang tersimpan di dalam hati kita. Itulah konsep dari baiat itu salah. Sehingga ada akad, lalu ada pertalian antara guru dan murid. Adapun buah-buah kayak ini hanya mencontoh Nabi aja salah ya. Kalau di zaman Nabi sahabat datang baiat sudah berumah Nabi, mereka menyuguhkan kurma. Itu benar ya kah? Adapun baju putih mengamalkan sunnah Nabi karena Nabi suka warna putih. Baju coklat kan apa? Sebujurnya toh. Baju hijau kan apa? Baju biru. Kada bapak, baju ripkol ya ada masalah juga ya kalau salah. Tapi bila bohong ya kalau, tapi kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukup saja dulu, mudah-mudahan kita ada berkah manfaatnya. Mungkin kalau nyasawar kita baca kitab Barincong. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda wa sallallahu 'ala sayyidina